1 tahun kemudian, terlihat seseorang yang sedang memanggang beberapa tusuk daging di atas sebuah api unggun. Orang tersebut ialah Prot. Dia pun berkata, "Yah, aku tidak menyangka akan selezat ini. Nah, sekarang aku bisa memanggil kau koki atau chef." Jagger yang dipuji Prot karena masakan yang dia masak enak. Dia pun terlihat malu-malu. Lalu dia berkata, "Ini bukan masalah besar. Bukankah kau jadi malu?" Goda Prot kepada Jagger yang terlihat malu-malu. Setelahnya terlihat Prot yang sedang memandangi Jagger yang sedang menyantap makanan. Dia pun bergumam, "Aura yang tajam itu telah berkurang. Sekarang dia seperti seumuranku." Yah, itu hal bagus. Namun tiba-tiba Jagger berkata, "Ah, apa kau memakan permen lagi? Gigimu akan rusak." Prot yang mendengar itu dia pun merespon, "Aku lagi berhenti merokok. Jadi tolong dukung aku." Setelahnya Jagger menceramahi Prot, "Tidak baik banyak memakan makanan yang manis." Prot merespon, "Mereka bilang kau itu pria yang aneh. Anak-anaklah yang harus mengurangi." "Aku bukan anak-anak," jawab Jagger membantah. "Oh, kurasa begitu," ucap Prot yang menyudahi pembicaraan mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka yang sudah berada di sebuah restoran. Prot dia menghantarkan sebuah gelas yang berisi minuman ke meja dengan keras. "Ya, ini dia." Lalu dia berkata, "Sik, apa kau mau mencobanya?" Jagger pun merespon, "Ya, mencoba apa?" Lalu Prot melanjutkan dan memberi usul, "Ya, membuka sebuah restoran." Lalu melanjutkan, "Berhentilah bermain dengan pisau. Kau bisa jadi juru masaknya, dan aku menjadi pelayannya. Gimana?" Mendengar itu Jagger menjawab, "Tapi keahlian memasakku tidak sejago itu." "Tetap saja kau terlalu merendah," ucap Prot yang mendengar perkataan Jagger tersebut. "Bukankah itu masalah? Seorang pria harus lebih tegas. Benar kan?" Terlihat Prot yang sedang memandangi sebuah kertas atau koran yang berada di tangannya. Dia pun berkata, "Gila." Jagger yang mendengar itu dia bertanya, "Kenapa kau begini?" Prot pun merespon, "Keluarga Cardigo telah dihancurkan. Itu adalah salah satu keluarga warrior, keluarga Cardigo. Itu adalah tempat aku melaporkan kasus orang hilang untuk ditangani. Keluarga itu menemukan konspirasi Parthenon. Penemuan itu rencananya akan dilaporkan ke kerajaan, tapi dikatakan mereka justru difitnah dan mengalami kehancuran." Prot pun dia beranjak dari tempat duduknya. Lalu dia berkata, "Sik, kemasi barang-barangmu segera." Jagger yang mendengar itu dia bertanya, "Apa? Kenapa?" Prot pun menjelaskan, "Orang dari pihak Parthenon mungkin sudah menyadarinya. Dan jika kita tetap tinggal di sini, mungkin kita akan mati tanpa diketahui orang." Terlihat mereka yang sedang berlari pergi. Prot dia berkata, "Aku tidak menyukainya. Tapi tidak ada pilihan selain kembali pulang." Jagger pun bertanya, "Pulang ke mana?" "Ke tempat paling aman di benua ini," jawab Prot. Namun terlihat di belakang mereka ada sebuah serangan diam-diam yang dilancarkan seseorang. Itu menuju ke arah mereka. Prot yang menyadari itu, dia pun langsung menghalau dan menahan serangan tersebut. Dan berkata, "Mereka sudah menghadang kita." Hunting dogs dari Parthenon memperlihatkan beberapa sosok berjubah hitam. "Sik, ya, ya," jawab Jagger.
Prot melanjutkan, "Jangan takut, ini bukan masalah. Aku akan membuka jalannya. Jadi tetaplah di dekatku," perintah Prot pada Jeger. Sembari dia mengacungkan pedangnya. Lalu dia langsung menyerang ke salah satu kelompok tersebut. Mereka saling bertukar serangan satu sama lain. Namun tiba-tiba di belakang Prot ada sebuah serangan kejut yang mengarah ke arahnya. Namun itu ditahan oleh seseorang. Orang tersebut tidak lain ialah Jagger yang menahan serangan tersebut. Prot yang melihat itu dia berkata, "Sik." Lalu setelahnya terlihat beberapa dari kelompok tersebut yang menerjang ke arah mereka berdua. Setelah serangan kelompok tersebut mendarat di tempat mereka, terlihat sebuah kilatan cahaya yang mengarah ke atas. Terlihat serangan kelompok tersebut yang tidak mengenai Jagger ataupun Prot, yang dimana mereka sudah berada di belakang kelompok tersebut. Prot pun berkata, "Sik, saatnya untuk belajar. Perhatikan." Jagger yang mendengar itu dia bertanya, "Apa? Ada apa?" Terlihat kelompok tersebut yang langsung menerjang untuk menyerang mereka berdua. Serangan kelompok tersebut pun hampir mengenai dari Prot. Namun Prot dia hanya tersenyum. Sembari berkata, "Ketika menghadapi banyak orang, manfaatkan medan sebagai keuntunganmu." Setelahnya terlihat serangan tersebut itu tidak mengenai Prot, lalu melewatinya dan mengenai sebuah pohon yang berada di belakang Prot. Prot pun langsung menebas kelompok tersebut dengan ekspresi datar di wajahnya. Setelahnya dia pun berkata, "Ada apa? Apa kau tidak mau bertarung? Sekarang kau takut? Karena pisaunya telah diayunkan." Dengan tekad segitu, kalian masih disebut hunting dogs? Setelah menyelesaikan perkataannya, Prot dia mengayunkan kembali pedangnya. Ayunan pedang dari Prot itu membuat debu menghalangi pandangan kelompok tersebut. Orang itu pun berkata, "Pengecut." Namun tiba-tiba Prot sudah berada di sampingnya dan berkata, "Seorang pengecut yang membeku sampai mati." Itulah. Prot langsung menghabisi orang tersebut. Setelah membunuhnya, Prot melanjutkan perkataannya, "Hunting Dogs Parthenon. Apakah hanya segini kemampuan kalian?" ucap Prot yang mengejek kelompok tersebut. Setelahnya scene berpindah di suatu tempat. Terlihat seorang pria parubaya. Dia pun bertanya, "Jadi di mana anak itu sekarang?" Pria tersebut bernama Albert Frederick, kesatria baja dari Five Realms. Di depannya ada Jagger yang membungkuk. Lalu Jagger menghela napas dan berkata, "Dia mati." Albert yang mendengar itu, dia menghancurkan suatu benda yang berada di tangannya dan memecahkannya. Dia pun menghela napasnya, wajahnya pun gelap seketika. Lalu dia berjalan, sembari berkata, "Anak kecil itu bernama Sigmund Frederick. Dia adalah satu-satunya anakku." Jagger yang mendengar itu pun dia terkejut. Lalu Albert melanjutkan, dia telah mencoba kembali kepada keluarganya untuk mengumpulkan kekuatan melawan Parthenon. Lalu bicaralah, Warrior of Dome. "Kenapa anakku mati?" tanya Albert kepada Jagger. "Apa kau tidak mau menjawab?" Jagger hanya menundukkan kepalanya sembari berkata, "Maafkan aku, tapi aku akan menunjukkanmu kehidupan Sik yang datang bersamaku."
Albert hanya memandangi Jagger dengan tatapan tajam. Lalu Jagger melanjutkan, "Tapi ada syaratnya." Albert yang mendengar itu dia pun berkata, "Aku harap ini bukanlah pertukaran nyawa anakku sebagai sandera." Scene kembali di saat ini, tepatnya di kerajaan. Banyak orang yang sudah berkerumun di tempat sebuah arena duel di kerajaan. Salah seorang wanita berkata, "Tidak peduli sekuat apa mereka berusaha, mereka tidak akan bisa mengimbangi Sir Albert." Yang lain juga berkata, "Apakah dia seorang warrior of Dome? Aku akan mempertaruhkan tagihan berhari ini pada kemenangan Sir Albert." Ucap yang lain, "Mari kita lihat siapa pemenangnya." Para penonton pun sudah antusias menyambut duel tersebut. Todrick berkata, "Kelihatannya kau terlalu tenang." Pies pun merespon dengan sedikit senyuman dan tawa. "Tidak ada alasan untuk cemberut di hari yang indah seperti ini, Kak." Mendengar itu, Todrick geram. "Dasar kau rendahan." Namun terdengar suara seseorang yang menghentikan mereka. "Diam." "Ah, ayah." "Selamat datang, ayah," ucap mereka. Terlihat raja yang sudah datang menghadiri tempat tersebut. Setelahnya raja pun duduk. Lalu dia menoleh ke suatu arah. "Sepertinya Laurel juga tak datang hari ini. Sudah lama sejak terakhir kali kita muncul di hadapan publik. Apa sebaiknya aku menghubunginya?" Mendengar itu, raja pun merespon, "Tidak perlu." Nah, ada hal yang lebih penting terlihat di tengah arena, di mana duel akan segera dimulai. Wasit pun berkata, "Emilia adalah kebanggaan negara kita. Knight of Steel, Sir Albert Frederick." Dan seseorang yang paling banyak mendapatkan reaksi negatif karena perbuatannya pada Duck. Dia adalah signature Jagger. Diharapkan untuk memasuki arena. Terlihat mereka pun melangkahkan kaki ke arena. Setelahnya terlihat mereka yang sudah saling berhadapan. Namun tiba-tiba Albert menoleh ke belakang. Beberapa orang berkata, "Apa? Tiba-tiba saja. Apa yang terjadi?" Terlihat Albert yang menghadap ke arah raja. Dia pun mulai membuka topengnya. Seraya dia memberi hormat. Dia berkata, "Aku adalah Albert Frederick. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, Lord." Raja yang mendengar itu dia berkata, "Katakanlah." Lalu Albert berkata, "Sayang sekali saya harus bertarung melawan junior. Jadi agar pertarungan ini adil, tolong berilah saya penalti." "Penalti?" tanya raja dengan heran. Lalu Albert melanjutkan, "Bila pedang Jagger berhasil menyentuhku, aku akan menerima itu sebagai kemenangannya dan bersumpah untuk membantunya. Dan aku ingin Anda yang menjadi saksinya." Todrick yang mendengar itu dia berteriak, "Omong kosong macam apa itu?" Di sisinya terlihat raja yang sudah muak dengan tingkah laku dari Todrick. Dia pun berkata, "Todrick." Todrick yang mendengar itu dia gemeteran. Lalu raja pun berkata, "Bukan kau yang menjadi lawan bicara Sir Albert saat ini?" Maafkan saya," ucap Todrick. Lalu raja berkata kepada Albert, "Aku akan memenuhi permintaanmu." "Terima kasih, Lord," jawab Albert. Lalu dia berkata kepada Jagger, "Apa kau puas dengan ini?" Jagger pun menganggukkan kepalanya. "Aku puas." Setelahnya Albert memasang kembali topengnya. Lalu berkata, "Kalau begitu, hentikan percakapan ini. Bertarunglah dengan seluruh kemampuanmu. Itu pun kalau kau berniat menepati janjimu." Albert pun mengeluarkan pedangnya.
Pedang Red Dragon pun juga berkilau. Lalu Jagger menghela napasnya. Jagger pun mengeluarkan pedang es. Diperlihatkan sebelum duel dimulai. Jagger berkata kepada Xiaoyi, "Xiaoyi, jadi tolong pinjamkan kekuatanmu kali ini. Atau kalau permintaanku ini terlalu berat." Xiaoyi pun langsung berkata, "Baiklah. Tentu saja aku akan meminjamkan kekuatanku padamu." Mendengar itu Jagger pun berkata, "Terima kasih, Xiaoyi. Ya, kalau kau mau kau bebas melakukannya," jawab Xiaoyi. Namun di sisi Minerva dia terlihat cemburu. Kembali ke saat ini, di mana pertempuran atau duel akan dimulai. Jagger dia berkata, "Terima kasih banyak, Xiaoyi." Terlihat pedang es yang digunakan Jagger itu mengeluarkan kekuatan sejatinya dengan kristal es yang seperti shuriken dekat ujung pedang tersebut. Setelahnya Jagger langsung melancarkan serangannya. Dia mengayunkan pedang tersebut ke arah lantai. Setelahnya terlihat serangan tersebut berkelok-kelok menuju Albert. Di sisi Albert, dia menggunakan perisai untuk menahan serangan tersebut. Setelahnya Albert menebas serangan tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah bayangan di sampingnya. Lalu setelahnya terlihat Jagger yang sudah berada di depan samping Albert dan siap menebas pinggangnya dengan pedang Red Dragon di tangannya. Setelah serangan itu Jagger lancarkan, namun Albert dengan mudahnya menahan serangan itu dengan cara menebasnya juga. Setelah serangannya gagal, Jagger melanjutkan serangannya dengan menggunakan pedang es. Setelah serangan itu dilancarkan, Albert menahannya menggunakan perisai. Namun serangan Jagger tidak hanya sampai di situ. Jagger pun menggabungkan kekuatan serangan pedang es dan pedang Red Dragon itu. Memiliki efek yang sangat indah namun mematikan. Albert masih menggunakan perisainya untuk menahan serangan tersebut. Setelah serangan itu, Jagger melancarkan serangan susulan. Di sisi Albert, dia pun menggunakan serangannya untuk memblokir serangan Jagger. Jagger mengayunkan kedua pedang di tangannya. Setelahnya terlihat bentrokan serangan mereka. Jagger kembali mengayunkan pedang Red Dragon dan melancarkannya. Albert yang melihat itu dia berkata, "Serangan yang bagus." Dia pun berhasil menahan serangan Jagger tersebut dengan menggunakan perisainya. Setelah melihat serangannya tidak berhasil menyentuh Albert, Jagger pun terkejut karena tiba-tiba serangan Albert datang dan mengenainya, sehingga dia pun terpental bentur lantai dan menghancurkannya. Terlihat setelahnya Jagger sudah babak belur. Albert dia pun melanjutkan perkataannya, tapi dengan menatap tajam ke arah Jagger. Tidak ada apa-apanya. Lalu dijelaskan, pedang yang dipakai Albert itu bernama Joe Payos, National Treasure dari Emilia, yang digunakan oleh knight terkuat, longsword atau pedang panjang yang berkilau memancarkan aura berwarna pelangi. Awalnya pedang ini merupakan pedang National Treasure dari Emilia yang diberikan oleh King Winston kepada Albert, sang knight terkuat di kerajaan. Terlihat para penonton yang bersorak, di mana Albert dapat membuat Jagger tergeletak. Di sisi Jagger, dia pun terbatuk dan kesakitan. Namun ada sebuah bayangan. Orang tersebut berkata, "Menyedihkan, masih belum terlambat. Terima tubuh ini."
ucap Minerva dengan sombongnya dan aura jahat di tubuhnya. Kalau kau mau, aku bahkan bisa membunuh dewa untukmu. Jaeger hanya memandanginya. Setelahnya dia pun buru-buru bangun, yang membuat Minerva terkejut. Jaeger berkata, "Selesai." Dia pun menoleh. "Aku baru mencari di sekitar sana. Mulai sekarang aku akan serius." Minerva yang melihat Jaeger tidak ingin memakainya, dia pun berkata, "Hei, Sik." Setelahnya dia bergumam, "Jahat. Padahal tubuhku ini juga bisa jadi sumber kekuatannya." Terlihat Jaeger yang sudah berhadapan kembali kepada Albert. Albert dia berkata, "Cukup sampai di sini saja." Jaeger pun meludahkan seteguk darah. Lalu dia berkata, "Siwi." Terlihat pedang es yang memancarkan kekuatan atau atributnya. Jaeger melanjutkan, "Bukankah sudah kubilang kalau akan kutunjukkan padamu kehidupan seorang Sik? Ayo, Siwi." Setelahnya Jaeger menusukkan pedangnya ke lantai. Itu membuat area di sekitar arena ditutupi oleh es atau aura es dari pedang Seoi. Albert yang melihat itu dia bergumam, "Kabut kristal es. Apa dia mencoba untuk menghalangi pandanganku?" Setelahnya dia menatap dengan serius. Terlihat bongkahan-bongkahan es shuriken yang dibuat Jaeger untuk menyerang Albert dengan sisi yang berlawanan. Salah satunya ditahan dengan perisai dan satunya ditebas dengan pedang. Namun setelahnya terlihat ada sebuah cahaya berwarna merah di belakang Albert. Albert yang menyadari itu, dia langsung merespon dan memblokirnya dengan menggunakan perisai. Dia pun berkata, "Ini." Lalu bergumam, pedang signature Jaeger mengacaukan pandangan serangan dari berbagai arah. Terlihat Jaeger yang berada di belakangnya yang menerjang untuk menyerangnya. Albert melanjutkan perkataannya, lalu menyerang lagi dari sisi kotak yang terbentuk. "Kau mengadaptasi taktik itu dengan pintarnya. Tak buruk juga." Lalu Albert berbalik dan mengayunkan perisainya. Setelahnya dia pun menghantamkan perisai tersebut ke arah lantai. Ledakan besar pun terjadi yang membuat Jaeger tidak berhasil melancarkan serangan. Efek dari hantaman perisai ke lantai tersebut luar biasa dahsyat. Terlihat setelah efeknya selesai, arena tersebut porak-poranda akibat serangan yang dilancarkan oleh Albert. Albert berkata, "Ho." Terlihat tetesan darah yang keluar dari mulut Jaeger akibat efek serangan tersebut. Albert pun berkata, "Gaya bertarungmu adalah metode untuk mengimbangi kekurangan level mana dengan sebuah pedang." Lalu sembari berjalan dia melanjutkan, "Bukankah kau mulai kehabisan mana? Berhenti sajalah." Jaeger yang mendengar itu dia berkata, "Tidak, masih belum." Dia pun mulai serius, "Aku tak bisa menunjukkannya padamu." Lalu Jaeger mengeluarkan skillnya, Jaeger Pisen. Namun tidak hanya itu. Setelahnya skill Explosion. Terlihat lantai di bawah kakinya retak seketika akibat gaya gravitasi atau berat dari kekuatan skill tersebut. Setelahnya Jaeger menerjang dengan kecepatan penuh. Itu seperti kecepatan cahaya ke arah Albert berada. Albert pun bersiap dengan aura pelangi dari pedangnya. Dia pun mengayunkan pedang tersebut dengan cara menusuk. Terlihat Jaeger dan pedang tersebut yang sudah dekat. Setelahnya terlihat Albert yang melihat itu dia terkejut. Terlihat Jaeger yang menahan pedang dari Albert dengan menggunakan tangannya. Dia mencengkramnya. Darahnya pun berceceran dari tangannya. Setelahnya Jaeger melancarkan serangan dengan jarak dekat tersebut yang membuat penutup kepala atau helm yang digunakan Albert melayang.
atau terlepas. Terlihat Jagger yang sedikit gemetaran. Albert bergumam, "Haruskah aku menyerah? Tidak, lebih baik aku mengatur ulang kuda-kudaku." Di saat gumamannya, terlihat Jagger yang menancapkan pedang es ke arah lantai. Albert yang merasakan itu, dia bergumam, "Es." Terlihat bongkahan-bongkahan es yang mengunci pergerakannya. Mungkinkah serangannya selama ini hanya agar lantainya membeku? Lalu Jagger dia melompat, seraya berkata, "Akan kutunjukkan padamu." Albert yang melihat itu dia terkejut dan bergumam, "Dia ini mirip dengan putraku." Terlihat bayangan sekilas, di mana cara bertarung dari Jagger itu terlihat sama persis dengan Sigmund Frederick. "Benar, dia memanglah anak yang cerdik," gumam Albert lagi. Setelahnya terlihat Jagger yang melancarkan serangan ke arah Albert dengan cara menendangnya. Terlihat Jagger yang masih berputar di udara. Setelahnya dia pun terjatuh. Minerva, Piers dan Todres, mereka terkejut. Dan para penonton yang melihat itu mereka bersorak. Terlihat Albert yang kelelahan. "Oh." Raja pun bertepuk tangan, lalu berkata, "Albert, kita memang menang, tapi rasanya seperti kalah." Albert merespon, "Ya, benar sekali. Seperti inilah rasanya. Tak buruk juga." Namun terlihat sebuah langkah kaki yang sedang berlari. Orang tersebut langsung berkata, Ada masalah besar. Lagi-lagi kasus pembunuhan."